warzuqni fahman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyaghfirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu illa wahiyal qalb. Pertama-tama yang paling utama, selalu kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya selalu kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka melaksanakan sholat zuhur berjamaah di mushola yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita, habibana wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa duduk kembali dalam sebuah majlis taklim yang mudah-mudahan Allah memberikan cucuran rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam badan kita, di dalam tiap-tiap orang itu punya satu organ tubuh, di mana organ ini tidak nampak, ya, tapi menjadi tolak ukur baik atau tidaknya seseorang. Apakah itu? Apa? Hati manusia. Karena jelek atau cakepnya seseorang itu bergantung pada hatinya. Hati ini tidak kelihatan. Ya, tiap-tiap orang itu punya hati, tapi hatinya bagaimana, itu bagaimana kita untuk menjaganya. Jika hatinya baik, maka semua perilakunya akan baik. Jadi kalau kebalikannya gimana? Ya kalau misalnya hatinya buruk, maka tingkah lakunya atau perangainya tetap akan buruk. Dalam sebuah hadis dikatakan, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh. Jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh. Yang dimaksud adalah hati. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kita masing-masing. Kita atau saya nggak tahu dalam hati Dika tuh kayak gimana. Dalam kepalanya itu gimana? Ya. Karena hanya Allah lah yang tahu hati dari hamba-hambanya. Pertama, ya Allah telah mengetahui apapun yang di dalam hati, yang tersimpan, yang terbesit, yang akan terbesit, yang akan kita lakukan, itu sejatinya atau yang dirahasiakan itu sudah Allah ketahui. Ya, habis dari sini mau kemana, mau ngapain, ya itu sudah digariskan. Nah, jadi bagaimana untuk kita menyikapi hati ini? Ya, makanya A'agim
pernah berkata, Agim tahu Agim? Tahu Agim nggak? Agim. Agim nggak tahu. Anak-anak gimbal. Ya Agim. Ya Agim itu yang tentulah kalian bisa searching di YouTube atau di TikTok. Ya. Ya jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Masa nggak tahu sih? Wah parah ini Gen Z pada nggak tahu semua lagu. Iya. Lu nggak tahu? Lu Ajim aja nggak tahu Ajim. Kemudian yang kedua, Allah itu tidak memandang rupa, good looking atau bad looking seseorang, wajahnya, kakinya, mukanya, tangannya, pusernya, enggak dilihat. Yang dilihat adalah hatinya. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Allah sebutkan, Nabi Muhammad pernah berkata dalam hadis riwayat Al-Tabrani, Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Faman kana lahu qalbu solihun tahannanallahu azza wa jalla alaihi wa innama antum bani adama akramukum indallahi asqakum. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian. Yang Allah nggak ngelihat seberapa tajir kalian, seberapa sultan kalian, nggak dilihat. Kalau ketampanan ini atau harta yang kita punya ini tidak digunakan dengan landasan, dengan tujuan untuk kebaikan. Tetapi Allah melihat hati dan amalan kalian. Nah kalau udah jadi sultan, udah punya duit, jangan ditahan aja, disebarluaskan, disedekahkan. Ya karena wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Setiap uang yang kita punya itu ada jatah untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, karena kita hanyalah anak cucu Adam. Tetaplah yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah adalah yang paling takwa. Ya karena begitu hati kita sudah bersih, kan kita kan kadang hati kita ini kadang gelap banget ya. Kadang ada kebenaran yang datang ke kita, ada orang yang ngasih tahu ke kita seringkali menafikan, mendustakan dari kebenaran yang datang. Ya, makanya dikatakan dalam surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berapa kali disebutin dalam surat Ar-Rahman. Masih aja didustain. Yang ketiga adalah hati itu ibarat raja. Ya, sedangkan anggota lain hanyalah rakyat biasa yang mengikutinya. Jika diikuti baik, maka anggota lainnya itu baik. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh kita. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan jika daging itu rusak, maka rusak pula seluruh tubuh kita. Ala wahiyal qalbu. Daging tersebut adalah hati. Ya, makanya ya jadi kita bisa nentuin seorang itu baik atau tidak. Ya kadang kan walaupun bagaimanapun kita sebenarnya sedang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, jadi kadang orang ada yang tulus melakukan amal-amal soleh, memberikan sedekah kepada orang banyak, itu atas dasar hati, dari hati nuraninya. Kadang juga ada yang ditimbulin dari pamer, ria. Ya, ada kan orang yang mungkin ada ya, mungkin nggak di sini, ya, bukan di sini, bukan di showroom, bukan di Parung, bukan.
Ya, bukan di Sawangan juga, bukan di Depok, bukan. Ada mungkin ya. Ada orang-orang itu yang ketika punya harta membagikannya dengan cara pamer tujuannya. Ya, sedangkan pamer itu disebutkan artinya adalah syirkul asgor, syirik yang kecil. Ya, kecil tapi lama-lama akan menjadi besar dampaknya, karena dia hanya mengharapkan pujian. Nah, sekarang ini kita lagi dihadapi dengan pujian itu akan menghancurkan, sedangkan penghinaan akan membangunkan kita. Ya, zaman kita sekarang ini pujian itu malah bikin kita turun, sedangkan hinaan itu bikin kita termotivasi. Ya, mungkin materi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sepatah dua patahnya bisa mengingatkan kita untuk selalu istiqomah dalam segala sesuatunya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.